Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan hadapi sendirian. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Demikian sabda Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang menyangka bahwa kesuksesan Edward Evan dimulai dari sebuah perjuangan dan penderitaan. Ia dibesarkan dari keluarga yang sangat miskin, namun karena tekadnya yang besar, ia mulai melangkah untuk memulai usaha sendiri. Untuk mendapatkan modal, ia meminjam uang dari bank $50. Ia terus berjuang dengan tekun sehingga memperoleh hasil $200,000 per tahun. Saudara, kehidupan bagai roda yang berputar. Suatu saat Evans mengalami kebangkrutan dan ia harus melunasi hutang di bank yang kian menumpuk. Akhirnya ia pun menjadi sangat tertekan dan depresi. Suatu hari ia pingsan di tengah jalan dan ia harus dibawa ke rumah sakit. Keadaannya semakin melemah dan dokter menyatakan bahwa usianya tinggal 2 minggu lagi. Mendengar pernyataan dokter tersebut, ia sangat terkejut. Seakan dibangunkan dari mimpi, ia bertekad untuk mempertahankan hidupnya. Ia membuang jauh-jauh kesedihan dan beban yang menekannya selama ini. Ia mulai melupakan bahwa ia punya hutang. Yang ada di pikirannya adalah ia harus sehat dan tetap hidup. Akhirnya ia mulai bisa makan dengan enak, bisa tidur dengan nyenyak, dan mulai bersemangat lagi. Hanya dalam waktu 1,5 bulan saja, ia bangkit kembali dan mulai bekerja sebagai penjual balok dengan penghasilan $30 per minggu. Beberapa tahun kemudian, ia menjadi direktur The Evans Company. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita sering terjebak dengan masalah dan tekanan. Saat kita menghadapi satu masalah, maka pikiran kita terus-menerus tertuju pada masalah itu. Hal inilah yang membuat kita menjadi lemah, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah dan keluar sebagai pemenang. Jika Evans tidak mendengar perkataan dokter tentang waktu hidupnya tinggal 2 minggu, mungkin ia akan benar-benar meninggal bukan karena penyakit, tapi karena perasaan depresi dan tertekan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita punya beban berat dan masalah, mari bangkit. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, serahkan pada Tuhan dan jangan kita memikulnya sendiri. Yesus telah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah janji Tuhan. Yesus mau menolong dan memberikan kelegaan kepada kita. Yesus mau kita tetap bisa merasakan damai sejahtera dan terus hidup bahagia, meskipun
ada begitu banyak masalah yang kita hadapi. Dia selalu ada bersama dengan kita, dan Dia tidak mau melihat kita begitu terbeban dengan masalah yang kita hadapi. Karena itu, jangan kita memikulnya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalah kita, hadapi bersama Yesus, maka beban itu akan menjadi ringan dan enak. Seperti yang telah Yesus katakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita belajar untuk mempercayainya. Milikilah karakter untuk mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Melaluinya kami kembali diingatkan agar tetap mengandalkan Engkau saat kami menghadapi masalah. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang berkenan menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga ingin serahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikan ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.